Shalom, shalom semuanya. Senang saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Perkenalkan, nama saya Nita. Mungkin sekarang teman-teman lebih mengenal saya dengan panggilan Pastor Nita. Ini jadi berasa kayak ospek ya, saudaraku. Saya alumni dari sekolah ini. It's been like more than 20 years ya. Sudah lebih dari 20 tahun yang lalu saya duduk di bangku yang sama dengan saudara. Saya bersekolah di sekolah ini. Kalau zaman saya dulu kita menyebut dengan nama Smaga. Tapi kalau sekarang mungkin saudara lebih mengenal dengan panggilan SMA Negeri 3 ya. Gitu. It's a privilege, adalah satu kehormatan buat saya untuk bisa menjadi berkat buat adik-adik kelas. Atau saya nggak tahu apakah di sini ada yang bahkan teman seangkatan saya, atau bahkan mungkin kakak kelas saya, atau bahkan kalau ada di tengah-tengah kita, dimanapun saudara berada saat ini yang mungkin berasal dari sekolah yang lain, I welcome, saya menyambut setiap dari saudara. Saya berdoa saudaraku, pesan yang akan disampaikan saat ini boleh berbicara buat setiap kita dan bisa menjadi berkat buat kita semua. Boleh saya dengar amin, sekalipun dari tempat yang berbeda-beda, boleh saya dengar aminmu yang paling keras. Saudara, kita akan mulai, saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam Sakaria pasalnya yang keempat. Sakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sekalipun saudara dari rumah masing-masing, tetap buka Alkitab saudara ya. Kita akan baca bergantian, ayat pertama saya bacakan untuk saudara, ayat kedua saudara baca, lalu ayat ketiga kita bergantian sampai ayat yang kelima. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Ayat kedua, maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ayat 3, dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini Tuanku? Ayat 5 sama-sama ya kita baca. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa artinya semuanya ini? Jawabku, tidak Tuanku. Saya mengajak saudara untuk menggarisbawahi ayat yang pertama. Di sana dikatakan, lalu dibangunkannya Allah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh dari ayat ini saudaraku, kita bisa mengerti dan melihat bahwa Sakaria itu tidak benar-benar ada di dalam keadaan tidur. Seperti, kata seperti di sini dengan jelas merujuk bahwa he is not literally asleep. Lalu seperti apa keadaan Sakaria saat itu? Mungkin kalau saya mau gambarkan ya saudara, satu gambaran yang mendekati tidur enggak, tapi sadar juga enggak. Di tempat ini saudara pernah enggak ya ngalamun ya? Kayak apa sih? Ngalamun tapi ngalamun, saya bicara dengan orang Solo ya, ngalamun kasep. Ngalamun yang udah bablas gitu.
Kalau kita baca di ayat ini, saudaraku, kata dibangunkan, ini sangat uniknya adalah kata yang sama yang dipakai dalam satu ayat. Kalau saudara masih ingat ayatnya, seperti Raja Wali yang menggoncang balikkan sayapnya, menggoncangkan sarangnya. Ini ayat yang dipakai, ayat yang sama, kata dibangunkannya lah. Jadi kira-kira gambaran yang mungkin saya bisa berikan kepada saudara dari ayat ini, saudaraku, antara setengah sadar, setengah enggak sadar, seperti posisi melamun, saudaraku, atau trans mungkin. Lalu kemudian dari belakang saudara ada seseorang yang menepuk pundak saudara dan katakan, "Heh." Kira-kira itu gambaran dari ayat ini. Berapa banyak hari-hari ini, apa yang ditulis dari ayat ini menggambarkan keadaan begitu banyak anak-anak muda hari-hari ini. Enggak tidur sih pastor, tapi sadar juga enggak. Ngeliat sih waktu guru ngajar, denger sih waktu guru ngajar. Tapi enggak tahu pastor kenapa ya kalau ditanya saya enggak bisa jawab. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Badannya ada di situ, telinganya buka, tapi pikirannya kemana-mana. Mungkin kalau saya boleh katakan saudaraku, gambaran saya yang paling mendekati seperti zombie, maaf ya teman-teman. Bergerak sih, masih sih, ada gerakan. Tapi saudara sudah kehilangan hatinya. Masalah dari keadaan akhir-akhir ini saudaraku, apa yang membuat saya sedih. Dan itulah salah satu alasan kenapa ketika teman-teman dari Rockris approach saya untuk meminta saya menyampaikan firman ini, saya mengiyakan undangan ini. Saya concern dengan keadaan anak-anak muda hari-hari ini. Saya melihat begitu banyak yang kondisinya ada seperti keadaan Sakaria saat ini. Bukan hanya di level jiwa, tapi bahkan sudah sampai di level roh. Saya akan mengajak saudara membaca satu ayat lagi saudaraku. Bukan hanya Sakaria yang pada saat itu diajak untuk melihat, tapi ada seorang nabi yang pada saat itu dibawa Tuhan untuk melihat keadaan di sebuah lembah. Namanya Yehezkiel. Kita buka Yehezkiel pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama. Saya bacakan buat teman-teman ya. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Yehezkiel bukan saja melihat saudaraku, dia ada di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Sepanjang mata memandang pada saat itu Yehezkiel bisa melihat tulang-tulang. Dan di ayat yang kedua, semakin Yehezkiel mendekat, Yehezkiel menemukan, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Bolehkah saya mengatakan ini kepada teman-teman semua? Do you see it? Bisakah saudara melihat? Apakah ini keadaanmu? Jujur ketika saya baca ayat ini saudaraku, saya tuh pertanyaan yang muncul di dalam benak saya.
Kok bisa ya? Apa yang terjadi? What happened? Kenapa tulang yang begitu banyaknya jumlahnya ada di dalam keadaan yang amat sangat kering? Apa sih yang sebenarnya sudah terjadi sampai membuat mereka ada dalam keadaan seperti itu? Saya ajak saudara membuka ayat, agak lompat saudaraku di ayatnya yang ke-11, Yeskiel 37. Saya bacakan buat saudara, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, keluar dari mulut mereka, mereka mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Berapa banyak yang saat ini itu yang kau katakan dalam hatimu? Pastor, pengharapanku sudah hilang. Pastor, tidak ada lagi kekuatan untuk berjuang. Ayat ini saudaraku mengingatkan saya pada satu ayat dan saya percaya firman Tuhan itu gak pernah salah loh. Berapa banyak dari saudara masih ingat Amsal pasalnya yang ke-17 ayat 22. Ini ayat sangat terkenal, sampai dipakai di banyak apotek. Ada yang masih ingat? Apa teman-teman? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi ayat itu gak berhenti sampai di sana loh saudara. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Ayat yang baru saja kita baca ini saudaraku menggambarkan satu keadaan dari umat pilihan Allah yang harusnya superior. Bangsa Israel itu bangsa yang superior loh teman-teman. Umat pilihan Allah yang seharusnya sudah mengalami yang namanya laut terbelah. Berjalan melalui masa-masa sukar saudaraku. Ini umat pilihan Tuhan, seharusnya mereka orang-orang yang ditentukan menjadi pasukan-pasukan pahlawan-pahlawan yang perkasa. Tapi apa yang saudara lihat di depan saudara, mereka adalah tulang-tulang yang sangat amat kering. Sorry ya teman-teman, sebagai sesama alumni ya, izinkan saya mengatakan ini, setahu saya nggak gampang loh masuk Semaga itu. Untuk saudara bisa diterima di sekolah ini, saudara harus mengalahkan begitu banyak siswa-siswa lain. Izinkan saya katakan ini, artinya engkau adalah siswa pilihan. Di zaman saya, saudaraku, persaingan untuk masuk sekolah ini sangat ketat. Dan setahu saya sampai dengan detik hari ini, Semaga masih menjadi salah satu sekolah unggulan di kota ini. Jangan sampai engkau jadi sama seperti bangsa Israel. Bangsa pilihan yang kehilangan pengharapannya. Jangan sampai engkau jadi siswa-siswa pilihan yang sampai untuk masuk saja ke sekolah saudara orang berebut dan berjuang dan bersaing, tetapi engkau kehilangan pengharapanmu, engkau kehilangan semangatmu, engkau kehilangan gairahmu untuk belajar, engkau kehilangan impianmu. Itu yang membuat saya concern saudaraku. Itu yang membuat saya mengiyakan panggilan ini. Berapa banyak dari saudara mulai berkata, Pastor,
Apa masih bisa, Pastor? Masuk sekolah impian saya. Pastor, apa masih bisa untuk dapat beasiswa? Gara-gara pandemi ini, Pastor. Semua rencana saya hancur. Saya tidak tahu satu persatu kondisimu ya saudaraku. Tapi izinkan saya katakan ini, jangan biarkan dirimu terlena terlalu lama. Jangan biarkan engkau tertidur. Jangan biarkan engkau jadi tulang kering. Kering 1-2 hari it's okay, masih okay. 1-2 bulan. Bagaimana kalau 1 tahun? Kita sudah melalui masa-masa ini 1 tahun, hampir 1 tahun loh teman-teman. Semaga yang saya kenal dulu ya saudaraku, persaingannya sangat ketat. Bahkan untuk saya masuk di jurusan IPA itu bukan satu hal yang mudah. Dari sekolah ini, saya punya teman-teman yang sampai detik hari ini diterima di sekolah-sekolah universitas-universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Dari sekolah ini saudaraku lahir, tercetak rekor-rekor tertinggi pada zamannya. Di mana semua ini sekarang? Where are you? Jangan sampai engkau tertidur, saudaraku, you lose your spirit, you lose, kau kehilangan semangat juangmu untuk kembali mencetak yang terbaik, membanggakan sekolah ini. Saya percaya bukan satu kebetulan saudaraku. Firman Tuhan hari ini diberi judul Real Life. Ini adalah tantangan saya buat setiap dari saudara di tempat ini, come on. Teman-teman Roh Kris, teman-teman Semaga, alumni-alumni yang ada, kakak-kakak yang ada di sini, atau teman seangkatan saya, atau bahkan saudara sebagai adik-adik kelas saya. Bangkit kembali. Berjuang kembali. Jangan terus tertidur, jangan terus terlena. Bangkit kembali. Real life. Pertanyaannya sekarang, Pastor, kalau saya sudah tahu, saya menyadari sama seperti Yehezkiel yang dibawa, melihat bahwa oh yes, saya ada di lembah loh. Sekarang ini bukan waktunya saya, I'm not okay loh. Saya bukan ada di dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalau saya seperti Yehezkiel, Pastor, dan saya mulai melihat di sekeliling saya seperti tulang-tulang kering. Di sekeliling saya sudah amat sangat kering. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Saya akan bagikan kepada saudara 3 poin ini, saudaraku. Saya berdoa melalui firman ini. Dimanapun saudara berada, hari ini adalah hari kebangkitan anak-anak SMA Negeri 3, hari ini kebangkitan anak-anak muda di kota Solo. Saya bagikan poin saya yang pertama, kita buka di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayatnya yang keempat. Yehezkiel 37 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat saudara, kita bergantian ya. Saudara di rumah juga ikut membaca. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu
bertemu satu sama lain. Ayat yang ke-8 sama-sama dengan suara keras. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Poin yang pertama saudaraku, gunakan kuasa perkataan. Gunakan kuasa perkataan. Kalau saat ini engkau bertanya-tanya, Pastor, apakah masih mungkin tulang yang sudah kering ini dibangkitkan kembali? Pastor, apakah masih mungkin? Kalau sudah terlanjur kondisinya seperti ini, apa masih bisa? Dengar ini saudaraku, hari ini saya membawa kabar baik. Mulai gunakan kuasa perkataanmu. Nubuatkan itu dalam hidupmu kembali. Dan jangan salah loh saudaraku. Bukan sekedar kata-kata, beda ya teman-teman. Bukan hanya sekedar ngomong. Kita baca ya ayat keempat tadi. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya. Sama-sama baca ya saudara. Hai tulang-tulang yang kering, apa saudaraku? Dengan suara keras. Dengarlah firman Tuhan. Bukan sembarang kata-kata. Bukan saudara ngayam-ngayam diri saudara sendiri. No, beda. Tapi tulang kering, engkau yang merasa engkau adalah tulang kering, izinkan saya katakan ini. Tulang kering, dengarkan firman Tuhan. Mulai saudaraku, isi dirimu dengan rema firman. Mulai, perkatakanlah firman itu dalam hidupmu. Bukankah firman itu berkata saudaraku, biarlah engkau yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Itu terjadi atas hidupmu. Kalau saat ini kau merasa dirimu tidak berdaya, mulai katakan, aku ini pahlawan. Aku pahlawan untuk keluargaku. Aku pahlawan untuk sekolahku. Aku pahlawan untuk bagian rokris ini. Aku ini pahlawan. Tahukah saudara, perkataan saja tidak cukup. Tapi perkataan firman, perkataan yang sama yang sudah berkata, dikirimnyalah perkataannya. Disembuhkannyalah mereka. Perkataan yang sama yang pada hari pertama dikatakan saudaraku, maka dari kegelapan muncullah terang. Oh saya berdoa saudaraku, hari ini ada teman-teman di tempat ini yang engkau tidak terus terlena dengan kondisimu, engkau tidak terus membiarkan dirimu ada di dalam keadaanmu. Tapi kau mulai berkata pada dirimu sendiri, kau mulai menubuatkan dalam dirimu sendiri. Oh satu persatu saudara, katakan panggil namamu Hainita, engkau bukan ekor, engkau kepala. Hainita, katakan saudara, sebut nama saudara. Biarlah engkau yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bahkan saat ini saya perkatakan ini hari kebangkitan buat pribadi, lepas pribadi yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini. Dimanapun saudara berada, boleh saya dengar kata aminmu yang paling keras, amin. Yang kedua saudaraku, saudara. Apa yang dilakukan yang kedua saudara? Bangkit dan kembali bermimpi saudara. Bangkit dan kembali bermimpi. Kembali miliki visi dalam hidupmu. Satu ketika saudaraku, Helen Keller ditanya saudara. Berapa banyak dari saudara yang pernah mengenal atau mendengar nama Helen Keller? Pernah ya? Seorang yang buta saudaraku, tapi sangat menginspirasi. Satu ketika Helen Keller ditanya saudaraku. Ini pertanyaannya, apa yang lebih mengerikan daripada menjadi seorang yang buta? Dan ini jawaban dari Helen Keller, saudara. Yang lebih mengerikan dari menjadi seorang yang buta adalah menjadi seorang dengan mata yang normal, tapi tidak memiliki visi.
Lebih baik buta seperti saya, tetapi punya visi, daripada normal matamu, tetapi kehilangan visi. Kata-kata ini menemplak saya loh, saudara. Saya percaya semua dari tempat ini, semua teman-teman kita punya kedua mata kita normal. Helen Keller kembali, kata-kata Helen Keller ini kembali berbicara buat setiap kita. Lebih baik punya mata buta seperti saya, tapi tidak kehilangan visi, daripada punya kedua mata normal, tapi tidak memiliki visi. Saya tahu keadaan hari-hari ini bukan keadaan yang gampang, saudara. Saya tahu bahkan ada sebagian dari saudara yang terdampak dari pandemi ini. Ada sebagian dari orang tuamu mungkin terdampak dari pandemi ini, atau bahkan ada sebagian dari saudara yang kehilangan orang-orang yang saudara sayangi dari pandemi ini. Saya secara pribadi juga ikut menyampaikan bela sungkawa saya. Bahkan mungkin organisasi Rokris ini kehilangan pembimbing tercinta dari pandemi ini. Dan itu jadi pukulan bagi saudara. Pembimbing saya juga, saudaraku, pada saat saya masih ada di organisasi Rokris, seorang yang luar biasa. Saya tahu ini menjadi satu pukulan yang tidak mudah bagi saudara. Tapi saya ajak hari ini, saudara, yuk belajar dari Yusuf. Yusuf itu seorang pemimpi, saudara. He's a dreamer. Satu kali dia bermimpi, bintang-bintang itu sujud menyembah dia. Satu kali dia bermimpi, dia melihat rumput-rumput padi itu sujud menyembah dia. He is a dreamer. Tapi jangan salah loh, saudaraku. Punya visi, punya impian, tidak menjamin tidak ada masalah. Alih-alih dari impian yang dimiliki Yusuf, yang dia terima, yang dia lihat, saudaraku, dari seorang anak kesayangan dijual jadi budak. Alih-alih dari impian yang dia dapat, sebagian dari saudara mungkin berkata, Pastor, apakah saya salah dengar suara Tuhan? Pastor, apa saya salah lihat? Apa saya salah punya mimpi seperti itu, Pastor? No. Alih-alih dari mimpinya, saudaraku, Yusuf dijebloskan masuk ke penjara, dia difitnah, di penjara dia ditinggalkan dan diperlakukan dengan tidak adil. Apakah Yusuf menyerah? Hari ini teman-teman izinkan saya katakan ini, come on, ayo belajar dari Yusuf. Melewati semua masalah, melewati semua tantangan, saudaraku, Yusuf tidak berhenti bermimpi. Yusuf tidak melepaskan visinya. Karena Yusuf tidak melepaskan visinya, saudara, dengar ini hari ini. Apa yang membuat dia tetap bertahan? Yes, nomor satu pasti dia punya Tuhan. Dan izinkan saya katakan ini, Rokris, kita punya Tuhan. Anak-anak muda, kita punya Tuhan. Tuhanmu masih sama. Dia belum berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia berjanji dia tidak meninggalkan saudara, sekarang pun dia tetap sama. Dia tidak meninggalkan saudara. Tapi bolehkah saya katakan ini, saudaraku, Yusuf tidak lepas visinya. Situasi dan keadaan tidak menghancurkan dia, saudaraku.
Dari seorang anak kesayangan jadi budak gak segampang itu loh saudara, gak segampang yang saudara pikirkan. Tapi Yusuf tidak menyerah. Kenapa? Dia masih pegang visinya. Itu sebabnya sekalipun dia menjadi budak, dia jadi budak yang excellent. Dalam kondisi keterbatasannya saudaraku, sebagian dari teman-teman kau boleh berkata, pastor sekarang gak enak, sekolah gak lagi fun. Online sudah gak seperti dulu. Sama, Yusuf juga sama. Apa enaknya jadi seorang budak, dan itu bukan pilihan Yusuf. Tapi karena dia tidak melepas visi Tuhan atas hidupnya, dia tidak jadi sembarang budak, dia jadi budak paling excellent. Doa saya itu yang jadi atas hidupmu. Jangan pakai pandemi ini jadi excuse. Sekalipun dalam kondisi pandemi, jadilah siswa yang excellent. Bukan hanya budak loh saudaraku, dia di penjara. Apa enaknya sih di penjara? Budak aja udah terbatas saudara. Sekarang budak yang di penjara. Itu lebih parah lagi saudara. Tapi karena Yusuf tidak melepas visinya, dia gak lepas. Yusuf bisa saja marah loh sama Tuhan. Berapa banyak kesempatan mungkin di penjara itu berulang kali mungkin terngiang-ngiang, terpikirkan, terbersit pemikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri saudara. Sudah dibuang jadi budak, masuk penjara, dilupakan saudaraku, berapa banyak godaan untuk itu. Tapi no, adakah teman-teman di sini, kau ada dalam state seperti ini? Kau sudah buang, kau sudah gak peduli. Jangan mikir nilai pastor, udah gak mikir nilai. Boro-boro mikir persaingan. Setahu saya ya saudaraku, Semaga itu salah satu sekolah yang persaingannya ketat sekali. Sangat ketat sekali. Gak gampang ada di sekolah ini. Tapi hari ini berapa banyak dari saudara yang sudah menurunkan standarmu, levelmu. Teman-teman dulu saya tuh masih ingat saudaraku, di sekolah tuh kayak apa sih? Kalau ada yang nilainya lebih tinggi aja itu seperti kayak pemacu ya. Kita gak mau kalah kayak gitu, saling bersaing dengan sehat. Tapi sekarang kau sudah menurunkan levelmu. Sebagian dari saudara bahkan sudah mengatakan, pastor lulus aja udah syukur. Buru-buru mau mikir nilai. Bisa selesai aja udah puji Tuhan. Hari ini saya tantang kembali saudaraku. Engkau yang sudah mulai melepas impianmu, engkau yang sudah mulai meninggalkan visi Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang sudah mulai hidup amburadul, hidup seenak-enaknya. Engkau yang akhirnya jatuh pada pergaulan bebas. Bahkan engkau yang sudah membuang semua yang tadinya kau kejar. Hari ini saya mengingatkan kembali kepada saudara, miliki kembali visi itu dalam hidupmu. Itu sebabnya yang ketiga poin saya yang terakhir ini saudaraku, engkau butuh Roh Kudus. Saya bukakan Sakaria pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam saudara. Dengar ini baik-baik saudara. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Kau butuh Roh Kudus saudaraku. Saya bukakan lagi saudara, saya hari ini banyak sekali membaca ayat Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel 37 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14 saya bacakan buat saudara. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Hari ini saya perkatakan nafas hidup itu mengalir dalam hidupmu. Katakan kepada nafas itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru mata angin. Oh yes, dari keempat penjuru mata angin saat ini berhembus ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Kalau ada di antara saudara yang saat ini kondisimu bukan hanya kering saudara, kau sudah terbunuh. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku dan nafas itu masuk di dalam mereka.
sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Oh yes, itu yang terjadi atas hidupmu saat ini. Oleh sebab itu bernubuatlah, katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu. Setiap kubur kemalasan saat ini, saya perkatakan. Setiap kubur ketakutan. Oh yes. Saya percaya ini bukan hanya sekedar firman, saudaraku. Ini kata-kata profetik untuk saudara. Setiap kubur keputusasaan saat ini aku katakan terbuka. Aku akan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. 14 bersama saudaraku. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, terjadi di dalam nama Yesus. Sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, hari ini adalah hari kebangkitan untuk setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Ini hari kebangkitan. Saya akhiri firman ini Tuhan, saudaraku, dengan satu kisah, saudara. Satu hari Yesus berjalan di sebuah kota. Dia melalui sebuah kota yang namanya Nain, saudaraku. Bukan satu kebetulan sedang digotonglah seorang anak peti mati, saudaraku, diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Anak ini sudah mati, saudara. Anak muda ini adalah tulang punggung bagi keluarganya, saudaraku. Satu-satunya pengharapan dari ibunya. Izinkan saya mengatakan ini. Anak-anak muda, engkau tulang punggung bagi sekolahmu. Engkau tulang punggung bagi kota ini. Kalau ada di antara saudara sama seperti pemuda Nain ini, diusung di atas peti mati. Mungkin kau sudah mati. Hari ini saya akan berkatakan firman ini. Lukas 7 ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, Yesus menyentuhnya. Sedang para pengusung itu berhenti, dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, dimanapun engkau berada, saudaraku. Yuk sama-sama katakan. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Apapun yang saat ini kau hadapi, teman-teman, saya percaya bukan satu kebetulan. Judul yang dipilih dari teman-teman Rock Grace, Real Life. Hidup kembali, bangkit kembali. Sama seperti Yesus yang saat itu sedang berjalan. Ketika dia melihat janda itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berkata, jangan menangis. Saat ini hapus air matamu, teman-teman. Jangan lagi kau berduka, jangan lagi kau tertunduk. Tapi saat ini saya tantang saudara, dimanapun engkau berada. Oh yes, bangkit kembali dari kuburmu, bangkit kembali dari situasi dan keadaanmu. Oh saya percaya saudara,
Dia punya 1001 jalan. Dia tidak pernah gagal atas hidupmu, bahkan sampai detik hari ini dia belum menyerah atas engkau. Dia punya caranya yang ajaib. Kalau itu engkau saat ini, dimanapun engkau berada, bahkan kalau ada di antara teman-teman yang mengikuti acara ini, langkah pertama yang harus kau ambil kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini teman-teman, ini adalah kesempatan terbaik. Engkau tidak akan bisa bangkit tanpa Yesus yang ada di dalammu. Itu sebabnya kalau kau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini angkat kedua tanganmu. Bersama dengan saya doakan doa ini, tirukan doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku datang di hadapanmu. Aku mengaku di hadapanmu aku orang berdosa Tuhan. Tapi saat ini aku datang, aku minta pengampunan yang daripada Engkau. Aku undang Engkau masuklah sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Bertahta berkuasa di dalam kehidupanku. Sejak dari hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Buat saudara engkau yang sudah lama meninggalkan Tuhan, engkau yang sudah lama undur, hari ini bahkan saudaraku, undang dia kembali bertahta di dalam kehidupanmu. Engkau yang mau dibangkitkan kembali, engkau yang tidak mau terus ada di dalam keadaan terpuruk, angkat kedua tanganmu. Oh Yesus Tuhan, saat ini kami datang di hadapanmu Tuhan. Kami tahu bukan oleh roh, bukan oleh kekuatan, bukan oleh kegagahan kami, tapi roh-Mu Tuhan. Itu sebabnya dengan berani kami berkata, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Katakan saudaraku, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Dia belum lupa saudaraku. Dia belum lupa akan engkau. Dia belum lupa akan setiap janjinya. Yuk sama-sama kita katakan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Dengan segenap hatimu saudaraku. Ketika kau katakan perkataan ini, bangkitkan kembali rohmu. Bangun kembali imanmu. Oh, bangkit dari setiap keterpurukanmu. Yang terakhir teman-teman, kita katakan dengan segenap hatiku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Doa saya untuk pribadi lepas pribadi di tempat ini, kuasa Roh Kudus melingkupi setiap saudara saat ini. Engkau bukan ekor, engkau kepala. Biarlah setiap dari saudara yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Jadi atas hidupmu saudaraku, pahlawan atas sekolahmu, pahlawan atas keluargamu, pahlawan atas kotamu. Di dalam satu namamu Yesus, Tuhan yang kami sembah, kami berdoa, kita bersama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.